Oke, terima kasih. Sebenarnya Gypsy kan bukan siapa-siapa ya. Artinya kita waktu itu kita tuh dari dua band disatuin. Terus ada beberapa personil yang nggak ikutan juga. Tujuannya awalnya cuman ingin ngehibur orang. Jadi artinya memang kita bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan siapa lu yang ada di panggung gitu. Tapi kita ingin ngehibur orang aja gitu dengan apa yang kita bisa lakuin gitu. Jadi awalnya kita waktu di cafe itu sebelum kita bikin band itu kita nyobain dulu jadi penonton. Sebenarnya penonton tuh senangnya kayak gimana sih gitu. Saya juga ngalamin sebagai penonton. Oh, rupanya kalau penonton sukanya kayak gini gitulah. Akhirnya saya kumpulin tanya dari temen yang sama-sama penonton, tanya dari pemain bandnya juga, nggak enaknya di panggung kayak gimana, kesulitannya juga apa gitu. Jadi intinya Gypsy Can bukan siapa-siapa, tapi alhamdulillah ketika orang menganggap Gypsy Can itu sesuatu gitu. Ya alhamdulillah lah ya. Jadi kita bisa memberikan sesuatu buat panggung hiburan kali ya, panggung hiburan kayak gitu. Meskipun kita juga memang pernah rekaman, tapi mungkin ada sedikit kendala ataupun kurang clash lah ya. Istilahnya bukan clash tapi gimana ya? Sebenarnya kita dengan produser nggak jadi masalah, cuman yang jadi masalah itu teknis kali ya. Jadi pemilihan lagu kali ya. Jadi yang diharapin sama teman-teman atau yang nonton di kafe-kafe itu pinginnya gimana Gypsy Can, tapi ternyata yang keluarnya apa gitu itu kita nggak tahu lah. Itu kita cerita aja gitu. Jadi intinya kami semua ini seneng buat bikin seneng orang gitu. Nah itu aja sih sebetulnya. Terus must go lah ya. The show must go. Show must go on. Nggak apa-apa kita tetap kayak gitu. Mungkin Gus ada apa? Oke, saya tambahin sedikit. Jadi Gypsy Can itu dibentuk tahun 94. November 94 kita ininya. Dan kita kebetulan begitu kita naik, kita menghibur orang, itu kita bawakan lagu-lagu yang saat itu hits gitu. Jadi orang belum kenal lagunya ini lagu apa. Ternyata pas di radio ini hits gitu di radio. Jadi kita juga waktu itu zaman radio. Kita waktu itu kerjasama juga sama salah satu radio swasta di Bandung. Jadi kita disupport lagu-lagunya yang akan ini yang akan masuk ke Indonesia itu lagu-lagu ini ke chart ya. Nah kita ini makanya yang kita bawakan itu selalu update. Jadi karena belum banyak ininya, belum beredar. Begitu. Ya seterusnya ketika kita sudah keenakan di kafe mungkin ya. Ketika ditawarkan untuk rekaman, begitu banyak lagu yang kita tawarkan, yang dipilih oleh produser justru bukan lagu-lagu yang kita pengen, yang kita mau, yang kita banget gitu. Jadi tidak mewakili inilah. Jadi ya akhirnya ada sedikit benturan di sana. Ya dampaknya ya mungkin ya ketidakberhasilan ya. Kurang berhasil. Mungkin itu dari saya. Dari generasi ini kan Gypsy Can tuh bukan banyak generasi, jadi pemain drumnya udah 3 kali ganti. Ini yang terakhir. Ya, pemain bassnya udah ke-4. Iya kan? Bukan ketiga, ini sebetulnya keempat. Evan. Evan. Tuh. Terus Optik. Terus bass apa lagi sih? Hadian. Terus Buce. Terus Ini Sule, Yopi. Ini terakhir Onez. Itu ada Cepi. Oh, Cepi dulu terus Onez gitu. Nah, ini sebetulnya mereka yang nggak ikut lagi di grup ini bukan berarti mereka keluar. Mereka tetap bisa main kapan aja. Jadi kalau mau disatuin mungkin pemain bassnya udah berapa orang gitu, pemain drumnya berapa orang. Jadi lebih ke keluargaan lah. Dan saya banyak belajar dari mereka yang udah senior. Dan Iweng ini setelah pas masuk Gypsy Can itu seminggu kemudian lah dia makmur, secara ekonomi makmur.
Nah, nyawa di saha Tapi bener, keran. Tapi memang Itu keran langsung ngocor di situ. Ya, tapi Weng, ini Weng, jawab. Kan ini ya. Enggak, karena Salah, iya jawab. Enggak, karena gini, Bang. Meskipun kita kelihatannya kayak serampangan kayak gitu ya, tetap kan dikontrak dulu kan setahun Iya, ya kan. betul. Jadi kita juga ngasih kontrak dulu sama dia. Setahun kita lihat dulu perkembangan dia bisa ngikutin kita apa enggak. Nah, itu kita bayarin kontrak setahun gitu. Tapi fee per mainnya mungkin nggak perlu sama dengan teman-teman yang lainnya, dengan saudara-saudara yang lain. Oh, jadi gitu? Emang gitu kan. Oh, ya aduh. Kontrak setelah 1 tahun sama kan, bener kan? Tapi lu kan punya duit kontrak. Oke, honest. Oke, honest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini paling bungsu saya nih, paling bungsu. Saya gabung awal pas tahun baru ini, tahun baru 2020. Itu pertama kalinya. Pertama kalinya sih disodorin list dulu, pertamanya list dulu. Ya, stres. Enggak, justru enggak stres. Alhamdulillah. Ini gua banget. Dengerin ya. Sebenarnya sih ini gua banget, tapi bukan dibawain gitu. Belum pernah dibawain itu. Tapi didengerin tuh enak banget. Ini senang lagu-lagu, emang lagu-lagu list Gypsy Can itu bikin gitu kan. Bikin apa? Tapi bukan jadi suatu beban sih emang. Cuman termotivasi aja buat banyak belajar ini, buat banyak lagu. Iya, lagu-lagunya asik itu, terutama sih nambah wawasan saya di musik lah, nambah lebar lagi itu lagu-lagunya asik. Oke. Sebentar. Tadinya saya tuh merasa bangga di Gypsy Can karena saya yang paling muda. Ternyata ada yang lebih muda. Enggak dong. Muda. Ya, jadi gitu. Intinya Gypsy Can kayaknya awalnya mungkin bukan siapa-siapa, hanya pingin ya kita juga udah cerita ya, cuman pingin melakukan sesuatu, membuat orang seneng. Tapi kalau orang-orang malahan menjadikan kita sesuatu, ya alhamdulillah lah, berarti kita disukai sama banyak orang gitu. Nah gitu ya. Ada dong Kang, pasti Kang. Namanya yang namanya katakanlah seniman lah ya, atau itu pekerja seni ataupun apa namanya. Ada kayak misalnya ada salah satu pemain bass lah, saya nggak akan sebutin gitu ya. Bukan ya? Oh bukan Ones ya. Ini paling rajin. Dia paling rajin ini pemain bassnya ini, semangat banget. Jadi makanya kita alhamdulillahnya punya manajer perempuan yang cerewet banget gitu, sampai ayo makan, ayo bangun, ayo mandi, gitu kan. Nah, jadi kalau nggak ada yang kayak gitu, kita nggak bisa disiplin gitu. Jadi alhamdulillah banget, Bu Dewi sekarang ada di Jogja dengan keluarganya, sekarang udah berkeluarga di sana. Bu Dewi asik banget. Nah, gitu jadi ceritanya. Nah itu suruh mandi ayo makan ayo segala macam. Ini nih dia paling rajin. Nih CD baru, isinya 15 biji, waduh. Gitu. Kita tinggal milih aja sebenarnya, maksudnya nggak harus semua, tetapi yang paling ngepas dari yang satu CD itu 15 lagu itu kira-kira yang mana yang pas dengan ciri-ciri Gypsy Can gitu. Jadi nggak sembarangan kita ngambil lagu yang lagi tren terus kita ambil gitu, enggak. Tapi kalau kita terpaksa misalnya ada kayak misalkan waktu itu ada kita nggak bawain Macarena ya. Macarena pernah loh kita bawain waktu tahun baru di Pekanbaru itu, tapi kita rubah aransemen yang lebih gypsy gitu, lebih kita gitu. Terus pernah Kopi Dangdut aja kita pernah bawain ya. Tapi kita bikin Latin rock gitu yang beda lah pokoknya gitu. Tapi intinya kita harus mempunyai ciri itu. Ciri gypsy yang kayak gitu. Jadi kita selalu berusaha untuk ngaransemen ulang, dan yang paling utama sebetulnya dari kita, kalau menurut saya kekuatan gypsy itu dari vokal sebetulnya, bukan karena saya vokalis, bukan, maksudnya begini. Jadi kita tuh latihan itu nggak cuma di studio gombrang, enggak. Kita ngumpul kayak gini, bawa gitar bolong, gitar akustik, itu vokal. Kita latihan vokal. Jadi vokal utama, vokal 1, 2, 3 itu harus bener. Di mana tempatnya dan segala macam kayak gitu-gitulah. Itu cerita sedikit aja ya. Bukan dari vokalis, tapi vokaler. Vokalis. Nah, kalau cerita tentang masalah clash antara teman selalu ada aja. Tapi karena kita dibalutnya dengan kekeluargaan, akhirnya kita baik-baik lagi gitu. Nah, ini satu cerita ya. Belum jawaban Iweng nih.
kita sama manajer sama Bu Dewi disediain satu tempat resort di pinggir pantai. Kita pergi di daerah Lampung ya. Kita pergi nggak boleh bawa alat musik, nggak boleh sama sekali. Jadi kita main-main udah. Boleh lupain aja musik segala macam itu dilupain. Tapi Sensor. karena itu wajib. Bahwa teh apa? Kamu mah suka gosip kamu mah. Nah, segitu ceritanya kita ke resort. Kita nggak usah mikir apa-apa, makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, pokoknya sebebas-bebasnya gitu di sana. Jadi ketika kita pulang, kita seminggu di sana, kita pulang fresh. Ketika main band lagi kangen, wah, pingin latihan lagi, pingin main band lagi. Nah itu salah satu untuk melarutkan kalau ada sesuatu clash di antara kita. Dan kebetulan di sana memang ada semacam apa ya, koreksi saya sendiri, koreksi teman-teman itu kita tulis pakai kertas gitu ya. Si Roni nyebelinnya apa gitu, Mas Agus nyebelinnya apa, itu masing-masing di ini nanti di review itu. Jadi saya mereview 5 berarti. Yang lain juga sama 5 orang. Nanti dikasihin ke masing-masing. Nah, itulah. Jadi kita introspeksi, lalu kita akhirnya ya saling minta maaf karena ya namanya juga orang lah, tapi akhirnya alhamdulillah kita baik-baik aja. Sampai sekarang menjadi keluarga gitu. Nah, itu ceritanya kayak gitu. Kalau di masa pandemi atau sebelumnya juga, kalau sebelumnya udah jelas gitu ya, bebas. Terus mungkin kalau misalkan ada pagelarannya di luar, izinnya lebih mudah. Tapi karena sekarang keadaan begini, jadi karena mengikuti prosedur dan protokol dari pemerintah, protokol kesehatan, ya pasti berbeda. Penayangan pun berbeda, dan lo bisa bikin on air, bisa konser secara langsung. Mungkin kalau sekarang ya seperti yang tadi, virtual atau apa, atau online gitu. Kalau ada belanja online nih, ini live music online. Begitu. Yang nambahin silakan. Yang jelas pandemi ke depan berarti ya, ke depan kita pastilah ngikutin gimana trendsnya aja lah ya. Misalnya nah sekarang ini musim digital kan, online atau streaming kayak sekarang kita lakukan ini. Nah setelah pandemi beres, mungkin si tren ini akan jalan gitu ya. Bagi kita ya ikut aja lah, digital ikut, kembali lagi seperti dulu ya nggak masalah itu. Ini sebelum ke Mas Agus, kalau kebetulan saya kan di pemerintahan juga ya, jadi harus. Oh, pemerintah ini. Oh, ini nih. Gimana sembako? Masa kareknya atuh. Ya memang kebetulan saya di PNS di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi juga memang bukan mau nggak mau ya, artinya saya terikat dengan peraturan pemerintah ya. Jadi memang menyarankan untuk mengikuti protokol aja begitu. Jadi saya pikir nggak jadi masalah kita seperti virtual kayak gini ya, konser virtual kayak gini. Terus mungkin di Facebook, mungkin di apa medsos yang lainnya, YouTube, Instagram, nggak jadi masalah. Tapi memang betul untuk punten secara keuangan mungkin saya juga belum mengerti kayak gimana ya ininya sistemnya seperti apa. Tapi yang jelas kalau kemarin-kemarin kan kita main di kafe, terus kita dibayar sekian, ya kita pulang gitu udah selesai gitu kan. Jadi nggak tahu lah kita, tapi tetap kita akan ikuti aja gimana trennya. Gimana baiknya, tetap kita berkarya, tetap menghibur orang, dan alhamdulillah juga tadi yang nonton di sini maupun yang di medsos ya pada rame juga gitu. Tapi ya gimana, terbatas waktunya gitu. Jadi intinya itu aja. Saya sebagai kepanjang tangan ikut juga ya mempromosikan bahwa harus ada protokol kesehatan yang baik, itu aja. Mudah-mudahan sih segera new normal itu nggak gini-gini amat gitu. Jadi mungkin saya dengar kalau nggak salah Juni aja terakhir, awal Juli itu mau udah boleh dibuka, berarti mungkin kafe juga udah boleh dibuka. Mudah-mudahan seperti itu gitu. Tapi kalau trennya ini tetap jalan ya kita ikut aja ya kan.
Jadi akhirnya nanti di kafe oke. fleksibel lah. Fleksibel aja, kita senang-senang aja gitu. Intinya ya pesannya berkaryalah sama musisi-musisi lain juga. Saya ngasih masukan lah ya, mengajak berkaryalah terus meskipun keadaan seperti apa. Iya, yang lebih penting lagi juga yang ngeganti kita, dan kita tuh pasti Ya, tua. lu, Saya enggak. lu. Kalau saya kan masih baru, lu itu. Oh ini yang tua dulu. Ya, ini Iya, satu iya, pengalaman iya, ya. makanya. Itu yang persis gitu ya. Pas kita memasuki pandemi kemarin, jadi ada satu pengalaman yang cukup bikin kita ini. Jadi malam ini kita mau konser, ada jadwal konser main. Siangnya tuh ada turun peraturan tidak boleh PSBB, nggak boleh buka, jadi di cancel semuanya. Nah, tapi ya nggak apa, itu kan demi kebaikan semuanya kita ya, karena pandemi ini memang kita tidak bisa diprediksi siapapun dimanapun ini, mungkin di sekitar kita juga banyak ini. Nah untuk kedepannya ini memang model-model seperti ini streaming ini juga saya pikir bagus. Karena dulu yang suka nonton kita zaman-zaman awal-awal kita berdiri, yang tidak bisa masuk ke kafe, tidak mau ke kafe, mungkin bisa menikmati dari di rumah, dari streaming ini gitu. Jadi tetap tadi berkarya dan kita ikutin perkembangan zaman digital, kita masuk gitu. Mungkin itu yang kita Gypsy Ken, saya Agus vokal. Paling bontot terusnya sana dulu. Sama aja. Saya Ones di bass. Saya Igun di gitar. Saya Iweng di drum. Saya Ivan, kalau di Gypsy kan main keyboard. Di medsos namanya Ivan Abu Ibrahim. Kalau di IG @Ivan Abu Ibrahim satuin. Kalau channel YouTube Ivan Abu Ibrahim. Disunat. Saya Roni, vokal juga, kadang-kadang main drum, tapi malu sama Iwan karena jauh lebih jauh. Terima kasih.